di on kan seperti biasa videonya karena akan di absen dulu ya. Jadi tidak usah masuk adlink biar ibu yang mengabsen langsung masuk ke si akad atau adlinknya Unpas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ade Ramayadi. Pak Ade, Dr. Ade, oke. Kak Emma harus pertama yang hadir ya, harus mencontohkan terhadap mahasiswa yang lain. Oke, Dr. Fitria Puspita Arum. Hadir, Bu. Oke, Klavi Pratama. Hadir, Bu. Oke. Yudi Permadi. Hadir, Bu. Oke. Yudi nomor 7 ya absennya. Dr. Feti Siti Fatimah. Hadir, Bu. Apa kabar Dr. Feti? Alhamdulillah sehat, Bu. Dokter, kalau yang di klinik sendiri itu klinik sama kayak S3 atau umum gitu? Yang mana, Bu? Yang sekarang dokter praktek. Oh, sekarang sebenarnya kalau yang di sekarang itu klinik utama fokusnya ke ibu dan anak, dan kalau di sana lebih manajerial. Oke. Ya, Pas banget ya. makanya sekarang. Ya. Tapi kan maksudnya dokter Feti kan udah banyak banget customer ya. Itu pada kan tipenya udah customer loyalty gitu. Pada saat mereka mencari dokter Feti itu gimana tuh dok? Sayang gitu kan? Ya waktu itu juga di rumah sakit sebelumnya yang lama banget juga ada juga sih, Bu. Apa namanya, tapi ya gimana lagi ya, udah harus pindah. Termasuk Biar cari. mencari-cari juga waktu itu. Susah karena kalau udah cocok, apalagi halnya dengan ini ya, penanganan yang sensitif ya, pasti akan mencari yang si dokter itu berasa kamu dengan kita ya. Ya. Udah. Pokoknya dimanapun sukses ya. Iya, amin. Randy Nicholas Listaisel. Hadir, Bu. Oke, dokter Randy Lesiasel ya. Savanisa Alicia Safira. Izin hadir. Azaria Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Anissa Zahwa Solihin. Hadir, Bu. Oke. Pevita Selwarazan. Hadir, Bu. Ya. Gisela Novalita. Hadir, Bu. Andrew Octaviano Sangkai. Semangat Pak Andrew. Salsabila Hasbullah. Pak Ade. Dokter Ade. Ya, Bu. Ini yang Salsabila ini pertemuan ibu udah 3 kali loh nggak masuk loh. Ya. Kalau dicoba ditanya, Bu, ada di diskusi tadi. Di kuliah lain mah ada, Bu, suka masuk. Nah tuh. Ay pas ibu kayak karunya nilai marketingnya jelek ya. Ya. Baik, Bu, Walaupun nanti. puas tersebut kalau kehadirannya kurang kan tetap berpengaruh sayang nanti buat IPK-nya. Kalau diusahain di IPK-nya S2 S3 itu udah di atas 3,5 ya, harusnya salah satu faktornya adalah kehadiran ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa keringanan buat yang kelas sore atau kelas karyawan, tetap minimum pada saat pengabsenan itu ada dispensasi dan dia tidak mau buka video gitu ya, tetap materi udah banyak keringanan berarti. Muhammad Goldi Fikri.
Oke, belum terlihat. Marcella Zen Rosalina. Oke. Gilang Muhammad Fauzan. Belum terlihat. Oke, belum kelihatan ya. Nadira Putri Jasmine belum terlihat. Hadir, Bu. Silvan. Oke. Indah Meiliza Hadir. oke. Siti Nurholisa oke. Belum kelihatan. Rani Monica Raza Hadir, Bu. Oke dok, sip. Sementara disimpan dulu sambil menunggu kehadiran yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah pertemuan kelima ya. Kita masuk bab 4 ya. Selain yang pertama kan masih pengenalan apa itu marketing strategi. Kita foto dulu karena buat pelaporan prodi. Kalau kuliah online ini kita harus ada dokumentasi perkuliahan. Semua lihat kamera. Sevita, Dr. Yudi. Oke, semua sudah on. Dr. Silvana agak naik sedikit mukanya. Siap. Azaria Ramadhani. Ini yang kelihatan pot bunga aja dengan tembok. Dr. Azaria Ramadhani. Oke, mungkin lagi ini ya. Lihat kamera. Ya, oke. Naik dikit Dr. Azaria. Sip, 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, nanti bisa kelihatan di Dr. Ade ya dokumentasinya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Sudah terlihat semua ya, sambil kita menunggu kehadiran yang lain. Jadi kita sudah ada beberapa poin dalam mix marketing strategi, apa yang harus kita siapkan sebagai kita pelaku bisnis atau entrepreneur. Dari 7P yang harus kita bahas dalam marketing management ini. Kemarin kita sudah membahas awal pertama kita harus punya produk. Yang pertama di sini konsennya adalah jasa, produk yang kita pasarkan. Yang kedua, setelah kita menemukan atau menentukan segmen yang akan kita pasarkan si produk atau jasa tadi, kita tentukan sebuah price ya atau harga mana yang tepat dengan segmen yang kita tuju ya. Apa segmen kita di middle, di medium, atau bahkan kita segmennya adalah high end ya. Sudah produk atau jasa yang kita siapkan atau kita buat, kita tentukan harga sesuai dengan segmen yang kita ambil. Kita cari tempat ataupun apa yang termasuk ke dalam place ya. Jadi di situ termasuk juga bagaimana pendistribusian ya, ada beberapa poin yang kemarin diterangkan yang termasuk ke dalam place. Nah, poin penting sesudah 3P tadi kira-kira apa nih? Ada yang bisa bantu? Produk, price, place, kita masuk kemana? Udah 3 poin itu. Mungkin Dr. Gisela tahu? Atau Dr. Andrew? Promotion Bu ya. Oke, benar Dr. Andrew. Ini yang paling penting, kita masuk ke promotion ya. Jadi elemen marketing mix jasa yang penting yang harus kita persiapkan pada saat kita memutuskan menjadi pelaku jasa ya, menjadi seorang pengusaha atau the best entrepreneur. Kita tentukan produk atau jasa yang akan kita pasarkan, kita jual. Kita tentukan harga sesuai dengan segmen yang kita ambil. Kita cari tempat atau distribusi dan apapun yang termasuk ke dalam place itu kita siapkan. Ini tidak berarti apa-apa pada saat jasa kita yang udah kita siapkan, harganya sudah cocok sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen, tempatnya pun sesuai, distribusinya berjalan dengan baik, pengolahan barang atau jasa sudah tertata dengan baik, tidak ada arti apapun tanpa promotion gitu ya. Tanpa orang tahu, karena tidak tahu mereka kita punya produk atau jasa yang bagus yang kita jual, harganya pun cocok ya sesuai dengan keinginan, kebutuhan mereka, sesuai dengan sakunya mereka gitu ya. Tempat pun mudah didapat, distribusinya berjalan dengan baik, mengalokasikan barangnya baik gitu, tapi tanpa promosinya
orang tuh apa kita punya produk itu, kita punya jasa itu gitu. Jadi promotion ini walaupun posisinya poin 4, tapi yang 3 ini tidak berarti apa-apa tanpa kita menggunakan promotion gitu ya. Hal yang sangat penting pada saat kita memasarkan sebuah produk atau jasa itu adalah promotion ya. Apa aja strategi promosi yang harus kita siapkan yang akan kita bahas di sini ya. Kita harus mempersiapkan bagaimana sebuah promotion mix atau bauran sebuah promosi. Apa aja yang harus kita siapkan dalam sebuah promosi ini, bauran apa aja yang tepat untuk si produk atau jasa kita. Yang keduanya adalah development strategi. Bagaimana kita kembangkan sebuah strategi yang ada untuk sebuah promosi yang berhasil atau mengena ya. Karena dengan promosi yang mengena itu si masyarakat tahu gitu ya, si masyarakat ngeh gitu ya akan promosi jasa kesehatan ya kalau di sini, yaitu merupakan salah satu variabel bauran pemasaran jasa kesehatan ini yang emang harus dilakukan oleh kita sebagai pelaku penjual jasa kesehatan, baik itu rumah sakit ya atau klinik kesehatan, dalam memasarkan produk jasa kesehatan ya. Dan poin selanjutnya adalah kita harus tahu objektif communication atau communication objektif. Bagaimana tujuan komunikasi yang kita sampaikan. Karena promosi itu apa yang kita pasarkan, bagaimana kita membujuk sebuah konsumen atau customer. Nah, komunikasinya seperti apa? Tujuan komunikasinya kita seperti apa ya. Lanjut ke role of the promotion mix komponen. Bagaimana peran komponen dalam bauran promosi ya. Nah, karena promosi ini merupakan poin penting dalam sebuah pemasaran, makanya budget yang terbesar itu adalah di promotion. Karena pada saat kita promotion, kita tidak bisa mengharapkan dana yang kita keluarkan saat itu pun akan kembali ya, atau balik marginnya berapa, nggak bisa ya. Jadi promotion ini kita aturin budgetnya berapa ya, budgeting di sini, tapi next mungkin mengharapkan kembalinya apa dana yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan dalam promosi itu buat long term ya. Karena mungkin pada saat kita promosi si konsumen tahu, tapi saat itu si konsumen belum butuh dengan si produk atau jasa kita. Tapi next pada saat dia nyari, mereka udah kena ya di otaknya mereka ya, di brainstorming, oh benar si rumah sakit itu waktu itu pernah melakukan promosi ya. Dan mereka akan ingat pada saat itu mereka akan mencari ke kita. Baru di situ kita akan menghitungkan margin atau dana yang kita dapatkan dari hasil promosi itu. Jadi tidak bisa dalam waktu cepat ya. Nah, poin terakhirnya adalah integrating mix komponen. Bagaimana mengintegrasikan ya, mengintegrasikan komponen-komponen campuran yang sudah kita bahas dalam poin-poin sebelumnya. Bagaimana sebuah strategi promosi ini ya. Emangnya apa sih sebenarnya promosi ini gitu ya. Jadi kita sebenarnya apapun yang kita bahas di bab marketing manajemen ini tidak bisa dipisahkan oleh para ahli ya, para ahli marketing. Bagaimana menurut pendapat mereka ya. Ibu hanya ngambil 2 saja ya, yang pas banget dengan promosi di sebuah jasa kesehatan ini ya. Jadi pada hakikatnya promosi ini adalah communication ya, marketing communication atau komunikasi pemasaran. Jadi di dalamnya itu ada aktivitas bagaimana sebuah pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, bagaimana kita mempengaruhi, membujuk pelanggan, membujuk konsumen, ya, mengingatkan pasar sasaran. Berarti kan dari awalnya kita udah menemukan atau menentukan segmentasi tadi ya, sasaran kita siapa nih. Ya, kita ingatkan lagi dari si segmentasi tadi, pasar sasaran kita ini atas perusahaan ya dan produk atau jasa yang kita jual agar mereka bisa menerima, membeli ya, dan sesudahnya mereka akan terus membeli ya karena mereka akan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Ya, ini menurut Ciptono. Walaupun sekarang ada beberapa yang berkembang atas pendapat Ciptono ini, tapi awalnya adalah dari Ciptono yang 2001-2009 ya. Oke, ambil lagi oleh salah satu ahli marketing si Staningrum ini. Jadi promosi ini merupakan suatu upaya atau kegiatan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian, melakukan transaksi pembelian
terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan ya. Apakah itu saat ini karena mereka lagi membutuhkan gitu ya, atau karena promosi ini kan yang tadi disampaikan tidak bisa langsung transaksi saat itu, bisa aja di masa yang akan datang ya. Jadi kesimpulannya, strategi promosi atau promotion strategi ini adalah bagaimana kita memulai memberitahukan, mengkomunikasikan, menjelaskan ya, dan maintaining a flow of communication between a company atau sebuah brand, sebuah merek and its market target. Jadi bagaimana kita memulai ya, menginisiatif, dan sesudahnya saat kita sudah memulai menginisiasi bagaimana kita menyampaikan ya, peliharalah bagaimana arus komunikasi atau jalur komunikasi yang sudah kita lakukan antara kita sebagai pemilik brand ya, company, dan target pasarnya. Berarti target pasar ini adalah konsumen yang sudah kita tentukan segmentasi pada awal ya. Itulah promotion strategi ya. Apa aja yang masuk ke dalam ada poor connection ini ya, karena hujan di daerah Ibu barusan sempat hilang dulu. Udah masuk lagi ya Pak Ade ya? Belum, Bu. Waduh, hilang ya barusan ya? Iya, hilang. Ke Ibu juga hilang barusan sebentar. Di sini hujan gede jadi rada lop-lopan. Oke ya, ada ya? Ya. Ada. Oke. Apa aja yang masuk ke dalam komponen promotion ini ya? Tadi kita tentukan bagaimana sebuah strategi promosi, otomatis kita pun harus tahu apa komponen-komponen dalam sebuah promosi ini ya. Kita bisa menggunakan interaktif atau internet marketing ya. Seperti kita ketahui, kita nggak bisa saat ini hanya otodidak konvensional yang promosinya kita hanya berdasarkan advertising gitu ya, bagaimana sebuah surat kabar atau flyer lah atau spanduk lah atau baliho gitu ya, kayaknya udah kurang mumpuni ya, walaupun tetap bisa digunakan gitu ya. Kita pakai Megatron gitu kan, rumah sakit Ade Ramayadi gitu bisa aja ya, tapi tetap kita harus menggunakan internet marketing yang saat ini semua orang itu nanyanya ke Mr. Google. Jadi pada saat dia search itu mudah gitu ya, rumah sakit Ade Ramayadi langsung keluar, pelayanannya seperti ini, cara pendaftarannya seperti ini ya, harus tetap ya. Jadi komponen-komponennya advertising tetap kita gunakan, internet marketing pun oke ya. Terus kita gunakanlah orang-orang yang kompeten dalam promotion ya, sales promotion. Mau itu sales counter yang memang dia pada datang menerangkan dengan baik di tempat on the spot ya, atau kita kerahkan orang-orang sales promotion biar semua orang tahu kalau si produk atau jasa kita itu keberadaannya di mana gitu ya. Sales girl atau sales boy atau sales promotion itu ya benar-benar orang yang dia punya skill untuk mempengaruhi, mengajak gitu ya. Kita cari orang-orang yang expert dalam bidang mempromosikan, karena terlepas di sini kita pelaku bisnis kesehatan gitu ya, tapi apapun kan belum tentu juga kita menjual jasa. Bisa aja nanti Pak Ade mah nggak buka apotek ngisi produk, atau dia Pak Ade main di proyek-proyek pengadakan obat masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya, BUMN, BUMD atau pemerintahan kan bisa aja ya. Jadi di sini bagaimana kita menjadi seorang manajemen yang Oke, selain halo. Ya, lanjut Bu. Oke ya. Maaf ya, Ibu agak lolop-lolop gini di sininya, poor connection terus nih. Oke, sales promotion, public relation ya, PR sekarang kan udah pada jago-jago ya. Bisa aja perusahaan kita pada saat akan merambah menjadi besar, kita gunakan promotion-nya adalah PR ya. Terus personal selling, jadi direct selling-nya ya, indirect selling dan direct selling ini dua-duanya harus kita jalani ya.
Kalau indirect selling bisa kita menggunakan pihak ketiga ya. Ya mungkin kita kalau dalam sebuah produk atau mungkin obat-obatan ya, bisa dari distributor kita menggunakan reseller ya, atau kantor-kantor yang lebih kecil gitu ya. Tapi kalau dalam jasa, bagaimana personal sellingnya, seorang yang benar bisa mempengaruhi atau menyebarkan bagaimana keberadaan si perusahaan kita gitu ya. Jadi direct marketing ataupun indirect marketing, dua-duanya tetap harus kita jalanin, karena semua komponen promosi ini mana yang akan kita gunakan itu sesuai dengan keberadaan si perusahaan, produk atau jasa kita ya. Oke, ini udah disampaikan ya bagaimana sebuah positioning strategi dalam sebuah market. Kita mempromosikan secara objektif promotion ya. Kita gunakan bagaimana rule of promotion komponen tadi ya, bagaimana peran komponen dalam bauran pemasaran itu. Ya, ini dibuat lebih mudah membacanya ya. Kita aturin budget dalam promosi ini, promotion budget, dan terakhirnya adalah kita integrasikan bagaimana promotion komponen strateginya. Ini bisa berupa advertising, sales promotion. Jadi ini dicampurkan ya antara slide 2 yang Ibu sampaikan dan apa aja yang masuk komponennya. Ini kita gunakan semuanya. Oke. Apa aja tujuan dari sebuah komunikasi ya? Jadi di sini ilustratif communication objektif. Jadi bagaimana sebuah ilustrasi komunikasi yang bisa menjelaskan suatu ya. Jadi poin-poin yang dibutuhkan pada saat kita memberikan sebuah komunikasi yang objektif gitu ya. Apa aja yang kita merasa ini udah promosinya tuh nyampe gitu ke konsumen ya. Apa aja yang si konsumen itu sudah merasa ini komunikasinya sudah nyampe ke mereka, sudah nyampe ke pasar gitu ya. Yang pertama adalah need recognition. Jadi bagaimana promosi kita itu butuh pengakuan dari mereka gitu ya. Kalau emang mereka mengaku oh benar ada rumah sakitnya si Pak Adi, oh benar pelayanannya itu terdiri dari beberapa yang kita perlukan. Ternyata dokternya tidak hanya satu tapi beberapa internis pun ada gitu, apapun ada, itu perlu pengakuan dari si konsumen tadi ya. Finding buyer. Nah, karena dengan adanya need recognition, pengakuan dari mereka, makanya mereka kita itu menemukan pembeli karena mereka udah tahu ya. Finding buyer, si konsumen atau customer atau si pasien ini udah tahu keberadaan rumah sakit kita ya. Jadi kita perlu, yang pertamanya adalah bagaimana kita butuh pengakuan ya atas perusahaan kita, atas produk atau jasa itu ya. Terus dengan adanya pengakuan tadi, makanya kita menemukan siapa pembeli, siapa konsumen yang butuh jasa atau produk kita ya. Sudah itu kita bangun merek ya, brand building. Kita bangun merek atau brand yang udah kita punya karena kita udah menemukan si konsumen tadi ya, menemukan customer, menemukan pasien, menemukan pelanggan. Kita bangunlah si merek yang udah kita punya ya. Si perusahaan kita udah ngena ke mereka, si brand atau merek kita sudah tahu mereka ya. Kita bangunlah kepercayaan mereka itu ya. Atau kita cari evaluation of alternatif, evaluasi alternatif yang kemungkinan mereka akan beralih ya, atau kemungkinan mereka akan loyal ke kita. Kita harus evaluasi ya. Apapun yang sudah kita lakukan, bagaimana si konsumen membutuhkan kita, brand kita pun sudah dibangun di mereka ya, kita evaluasi alternatif lain. Apa mungkin suatu saat mereka jenuh dengan produk atau jasa kita buat si jasa kita lebih inovatif ya. Kita harus evaluasi itu ya. Karena semua poin-poin di atas itu decision to purchase. Bagaimana mereka, si konsumen, pelanggan atau pasien itu memutuskan dirawatnya di kita gitu ya, atau membutuhkan produknya di kita ya. Keputusan mereka untuk membelinya itu di kita, di perusahaan kita, di rumah sakit kita atau di klinik kita ya. Dan sesudahnya retention pelanggan gitu ya. Poin-poin atas sudah terpenuhi, tapi tetap kita harus, si pelanggan itu nanti akan mencari kita lagi gitu ya.
tadi seperti yang awal kita perkuliahan saya tanya, bagaimana Dokter Peti? Banyak yang konsumen sudah cocok dengan pelayanan Dokter Peti dan mereka adalah menjadi customer loyal. Jadi pada saat nanya ke klinik yang dulu tempat Dokter Peti praktek, salah satunya nanya, saya mau dengan Dokter Peti gitu. Jadi pada saat tidak ada, mereka akan mencari Dokter Peti bisa nggak ya pelayanannya sama seperti itu. Karena ini sudah terbentuk customer retention ya. Jadi yang namanya komunikasi atau promosi jasa ini mah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi aja ya antara rumah sakit atau klinik kesehatan dengan pelanggan atau pasien. Tapi ya dia merupakan mempengaruhi juga pelanggan jasa kesehatan atau pasien tadi di dalam kegiatan bagaimana dia memutuskan untuk membeli ya atau menggunakan jasa kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Makanya pada saat jasa itu susah-susah gampang ya. Pada saat tidak cocok mereka secepatnya akan pergi, akan berlari gitu ya. Tapi kalau udah cocok kemanapun akan dicari gitu ya. Dan kita kadang mungkin tidak mesti seorang dokter kalau emang dia pasiennya sudah banyak, si pasien banyak cocok, dia tidak praktek di rumah sakit gitu ya. Dia buka praktek di rumah pun ya maaf ya, walaupun masuk ke gang mereka akan nyari gitu ya. Bagaimana customer retention ini karena mereka sudah comfort dengan pelayanan si seorang dokter itu gitu. Makanya bisa aja pada saat bergening posisi, pada saat si dokter tadi dia karena sudah banyak pelanggan ya, sudah banyak yang suka, pada saat masuk ke rumah sakit, si rumah sakit itu bisa memberikan salary ya atau imbalannya yang lebih tinggi karena dia dengan buka sendiri pun tidak di rumah sakit sebenarnya customernya sudah banyak gitu. Itu bagaimana kepercayaan konsumen atau customer terhadap seseorang personil yang sudah memberikan jasanya dengan baik gitu ya. Oke. Deciding on the role of the promotion component ya. Bagaimana memutuskan peran komponen sebuah promosi ya. What will be the responsibility of each component? Apa yang akan menjadi tanggung jawab ya pada masing-masing komponen tadi yang kita bahas ya, komponen-komponen dalam marketing ya. Dan berapa bagian dari anggaran, karena tetap balik lagi ke budget ya, what part of the budget will go to each komponen. Berapa bagian dari anggaran yang digunakan untuk setiap komponen, karena kan komponen yang kita bahas tadi banyak ya. Nah, coba budget si public relation berapa, sales promotion berapa, direct marketing berapa gitu ya. Bahkan pada saat internet marketing pun kita mungkin bayar orang yang expert buat mempromosikan tadi ya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing komponen pada saat si komponen tadi digunakan kita untuk promosi ya, dan berapa bagian ya dari anggaran yang akan kita gunakan untuk setiap komponen. Ini harus disiapkan karena berarti benernya bagian apapun tadi tetap aja kita harus menghitung budget berapa ya. Kalau oke lah budget dalam perusahaan ini digunakan 100 juta gitu, kita gunakan yang advertisingnya berapa ya, yang buat tadi salesman atau sales girl-nya berapa ya, itu harus kita buat pada saat kita mempersiapkan sebuah promotion ya. Karena di sini ada faktor guiding the role assigned to each komponen, bagaimana faktor-faktor yang memandu peran pada peran yang diberikan oleh setiap komponen tadi ya. Kita tentukan karena di situ ada market target atau target pasar ya, desire positioning yang diinginkannya di mana nih kita ya. Desire positioning, posisi kita buat promosi ini mana yang kita inginkan ya. Role of promotion in positioning. Nah, kita cari juga peran promosi ini dalam posisi yang kita sudah inginkan tadi ya, yang perlukannya di mana nih. Nah, kita harus tahu juga karakter produk yang kita jual ya. Yang jasa itu kan karakternya beda tersendiri dengan produk ya. Kalau jasa itu tidak bisa diraba ya, tidak bisa dirasakan ya. Terus kita juga harus tahu si produk atau jasa ini bagaimana tahap siklus hidup jasa tersebut ya, atau produk lah. Toh nanti mungkin para dokter di sini atau bapak ibu pelaku kesehatan ini tidak sebuah penjual jasa, bisa aja nanti pada saat menjadi seorang perusahaannya perusahaan produk ya, tetap aja poin pentingnya itu sama gitu ya. Kita harus tahu bagaimana tahap siklus hidupnya sebuah produk atau jasa pada saat kita memandu peran sebuah komponen promotion ini ya. Dan kita lihat faktor situasi spesifiknya atau situasi spesifik faktor di sini ya.
Nah, yang penting dalam promosi ini kan bagaimana promotion budgeting approach ya, bagaimana penetapan eh, menganggarkan promosi ya. Kita bisa di sini menggunakan percent of sales-nya berapa gitu ya, persen dari penjualan ini berapa, atau kita harus follow the competition, kita ikuti kompetisi yang ada ya. Kita harus tahu objektif, tujuan dan tugasnya ya dalam promosi ini. Nah, nantinya berarti kita model budgetingnya mau seperti apa yang kita buat ya. Ini bagaimana pendekatan kita menganggarkan sebuah promosi ya. Jadi ya susah-susah gampang, karena promosi itu kalaupun tidak mengena malah jadi tidak cocok gitu ya. Kalau mengena ya hasilnya nanti akan jauh lebih baik ya. Mungkin di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh bauran promosi dalam jasa kesehatan ya. Bisa aja kita menggunakan yang tadi advertising ini, walaupun kita bilang konvensional atau udah lama, tapi tetap aja tetap kita gunakan ya. Contohnya Pak Ade ada program di rumah sakit atau di klinik atau di perusahaan yang Pak Ade punya, buatlah kita workshop atau apa ya, kita buat presentasi ya. Salah satu promosi juga bisa berupa itu, pada kumpulan orang-orang tertentu kita buat presentasi gitu ya, berapa lama mempromosikan, memberitahukan keberadaan perusahaan kita atau rumah sakit kita atau klinik kesehatan di tempat kita bekerja ya. Karena di situ bisa aja promosinya bukan pribadi tentang ide produk atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu ya, tapi advertising itu salah satunya bisa berbentuk presentasi ya. Kita buat workshop buat mempresentasikan apa aja layanan yang ada di perusahaan kita gitu ya. Nah, personal selling itu penjualan pribadi, yaitu presentasi lisan ya dalam bentuk percakapan. Mungkin kita awalnya tidak niat mempromosikan, tapi karena kita bekerja dalam perusahaan itu, bukti kita loyal terhadap perusahaan kita, ya kita ketemu dengan salah satu orang, mungkin awalnya dia bukan konsumen, tapi kita bercakap dengan mereka ya, satu orang. Nah, karena tahu akhirnya keberadaan si produk atau jasa itu, si konsumen ini ya akhirnya bisa memutuskan pembelian. Jadi personal selling dengan tidak sengaja kita sendiri yang mempromosikan. Kita sebagai pemilik perusahaan atau pemimpin dalam perusahaan kan tidak ada salahnya kita mempromosikan. Mungkin tidak awalnya tidak niat, tapi bisa aja dalam pembicaraan, karena seorang marketer itu, seorang sales itu salah satu skillnya itu adalah berani memulai pembicaraan ya. Dari pembicaraan awalnya yang tidak ada tujuan, kita akan mempromosikan produk atau jasa yang kita jual saat ini ya. Itu personal selling. Ya mungkin ada beberapa lagi ya, bisa kita bahas nanti bagaimana sebuah promosi dimulai tadi ya. Nah, bisa aja berupa promo, kita ada diskon atau apa ya kalau seandainya barang-barang gitu kan. Jadi yang namanya promosi itu ya konvensionalnya kita pakai gitu ya, digitalisasi juga kita pakai ya, apapun kita gunakan ya. Oke, ini mah tidak terlalu didetailkan juga bagaimana itu ada limitation sebuah komponen dalam penjualan ya. Nanti materinya tetap Ibu kasih ke Pak Ade. Oke, di sini dilihat juga kalau promosi yang berupa advertising atau promotion ini kampanye seperti apa, kita gunakan newsletter atau di TV gitu ya, atau market research, apapun itu ya. Bagaimana advertising atau personal selling berintegrasi menggunakan apapun yang akan kita gunakan, karena ini kalau yang namanya promosi itu yang pas dengan si produk jasa ya kita yang lebih tahu gitu ya, apa akan semua komponen kita gunakan gitu ya, atau mana yang cocok dengan si produk atau jasa kita ya. Oke, ini bagaimana ilustrasi vektor affecting promotion strategi ya. Balannya seperti apa, masuk personal ya, ini hasilnya akan besar, tapi kalau ini personalnya akan sedikit ya. Ini bisa lebih dipelajari, materi tetap ilustrasi ya. Nah, ini isu promosi strategi apa aja yang masuk ke dalamnya ya. Expand atau respond relationship, bagaimana kita berhubungan relationship respon dari mereka sudah kita promosikan tadi ya, hasilnya itu apa ya, isu strategi dari promosi ini itu apa aja, bisa terlihat
salah satunya dari bagaimana hubungan ya beban ada mereka, bagaimana tanggapan dari mereka, tanggapan dari konsumen ya. Emang promosinya itu sudah sampai, mereka paham, mereka ngerti ya, akan tahu kalau terlihat tanggapan dari mereka ya. Terus allocation ya, alokasinya seperti apa, dampak terhadap ekuitas merek ya, impact and brand equity, dampaknya seperti apa atas merek atau brand yang kita punya ini. Integration of promotion komponen, jadi kita integrasikan komponen-komponen promosi yang sudah kita bahas satu-satu tadi ya, dan efektivitasnya seperti apa ya, apakah pas dengan strategi yang komponen yang kita ambil atau semuanya mau kita coba gitu ya, efektif apa enggak. Kalau yang lain tadi mungkin yang buat advertisingnya kurang efektif ya jangan kita gunakan gitu ya, ternyata efektifnya lebih promosi secara digital berarti yang kita gunakan, atau yang menggunakan si sales promotion ya, plus sales promotion tadi ya itu yang kita gunakan. Jadi kita lihat dari efektivitas bagaimana isu-isu strategi promosi yang akan kita gunakan ya. Jadi ada beberapa strategi pemasaran agar si bisnis kita itu berjalan dengan baik ya. Kita bagaimana mengubah mindset si masyarakat sekitar. Kalau si masyarakat sekitar itu sudah tahu keberadaan perusahaan atau kita sebagai pelaku jasa ya, mengubah, karena si mindset masyarakat itu karena mungkin awalnya tidak tahu, tidak ada komunikasi, mereka bahkan mencari yang mereka tahu ya, padahal di sekitar mereka itu ada keberadaan kita gitu. Jadi rubahlah mindset mereka agar keberadaan perusahaan kita ya, atau klinik kita atau rumah sakit kita yang dekat dengan mereka, mereka lebih tahu. Rubah mindset kalau oh promosinya sudah nyampe, ternyata diberitahukan kalau di sekitar kita tuh ada pelayanan itu yang sebenarnya si masyarakat sekitar tuh membutuhkannya adalah tidak sejauh-jauh gitu ya, tapi tanpa promosi kan mereka tidak tahu ya. Jadi salah satu strateginya kita rubah mindset masyarakat sekitar tentang keberadaan perusahaan atau rumah sakit atau klinik yang kita punya ya. Terus sesudah mereka tahu, belilah ya, kita berikan pelayanan yang terbaik ya, karena dengan pelayanan terbaik itu ya itu akan dapat retention customer, mereka akan kembali, akan dapat loyalitas customer ya. Itulah yang namanya jasa ya, yang tadi susah-susah gampang. Kalau seandainya udah cocok, mereka kapanpun akan kembali ke kita ya. Tapi pada saat pelayanan kita tidak cocok dengan mereka, ternyata mereka hanya datang sekali dan tidak pernah kembali ya. Ya sebentar ya, ada dulu, karena rumah ibu mah dekat dengan masjid loh, dekat dengan
Oke, dari yang isu strategi promotion tadi, Ibu menyampaikan ada beberapa strategi ya, bagaimana kita mengubah mindset masyarakat sekitar tentang keberadaan perusahaan kita ya, dibilangnya, atau keberadaan produk atau jasa kita, sehingga mereka tidak mencari kemana-mana karena mereka sudah tahu, oh ternyata di sekitar sini pada saat mereka membutuhkan atau menginginkan suatu pelayanan jasa, ya kita yang duluan mereka ingat ya. Terus berikanlah pelayanan terbaik, karena yang namanya jasa ini pada saat mereka puas sesuai dengan keinginan kebutuhan mereka akan mendapatkan retention customer ya, atau loyalty customer, mereka akan kembali ke kita ya. Nah, kita bisa menjual si produk jasa tadi karena kita sudah menentukan target dan sasaran kitanya siapa ya. Itu harus pas ya, sesuai dengan si produk yang jasa kita. Jadi jangan jaka semua bawa pete gitu ya, nggak nyambung. Jadi kita harus tahu memang pas banget gitu si produk jasa ini, target dan sasaran kitanya siapa ya. Itu salah satu strategi bagaimana kita mempromosikan sebuah produk, dan pada saat memasarkan itu karena kita sudah tahu target dan sasaran kita sesuai dengan produk yang jasa kita jual ya. Nah, karena kita tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi saat ini ya, salah satunya kita harus promotion dengan media-media digital yang ada, apapun itu ya. Sekarang kita harus ikuti ya, kalau perlu kita membuat website resmi ya tentang perusahaan kita. Pokoknya kita harus memanfaatkan bagaimana media sosial merajai saat ini ya, apapun itu ya. Karena dari situ mereka track recordnya itu kan jadi mudah gitu orang mengetahui ya. Atau ya macam-macam itu sih ya, medianya yang cocok lah dengan produk kita, karena masa jualan rumah sakit di TikTok gitu. Tapi bisa aja ya, sekarang banyak kalau ibu lihat ya, dokter-dokter promosi gitu ya. Bahkan maaf, saking bagaimana mereka mencari customer, ada beberapa yang satu mempromosikan ini, dia tahu kekurangannya, dia buka lah gitu ya, padahal harusnya persaingannya sudah tidak sehat ya. Tapi kita lihat banyak ya di TikTok ini, dokter ini bilang kalau ibu sih yang berkisarnya sekitar ya, karena alhamdulillah lah gitu, Allah memberikan kesehatan, ibu tidak ada bagaimana penyakit yang parah ya, taunya yang mungkin kalau perempuan kecantikan ya. Tapi kalau ibu lihat tuh kan si dokter ini menjelekan karena ini memakai merkuri lah begini ya gitu. Jadi bagaimana caranya mereka mencari customer banyak, tapi ada beberapa yang persaingannya sudah tidak sehat ya, karena dengan menjelekkan produk-produk yang dikeluarkan oleh dokter-dokter atau klinik-klinik lain ya. Ya itulah yang namanya jahat, salah satu media ya. Pokoknya bagaimana kita melayani dan kita tidak membohongi konsumen gitu ya. Jadi karena yang rumah sakit ini kan wilayah cakupan kerjanya definitif ya, jadi akibatnya bisa ya, salah satunya bisa sulit menetapkan strategi bagaimana mencucur ke sana, karena yang namanya rumah sakit itu kan bisa aja orang lagi bukan orang daerah kita, tapi pada saat berkunjung ke daerah kita mereka memerlukan pelayanan kita gitu. Jadi yang memungkinkan si rumah sakit itu melayani siapa saja yang memerlukan, walaupun kita sudah menentukan segmen yang kita punya ya. Oke, itu beberapa poin yang disampaikan bagaimana komponen sebuah promosi mempengaruhi penjualan produk atau jasa kita ya. Terlepas di sini, walaupun semua awalnya basicnya di bidang kesehatan, tapi bisa aja pada saat sudah mempelajari manajemen pemasaran ini, mendalami manajemen pemasaran ini ya, skillnya itu jual produk apapun gitu ya. Jadi menjadi pengusaha atau pebisnis apapun. Jadi mencek istilah bahasa Sunda mah, jadi bandar berarti bandarnya pedagangnya. Jadi bandar mah bandar naon ge pasti beunghar cenah Pak Adenya. Rek itu jualan naon ge pasti beunghar, yang namanya dagang itu karena jadi daging, karena ada untung gitu ya. Jadi apapun nanti usahanya, bisnisnya ya itu akan menguntungkan katanya insya Allah. Jadi walaupun basicnya di kesehatan, punya skill kesehatan, tapi pada jadi terjun jadi pebisnis mah ya, produk atau jasa apapun ya sesuai dengan keahlian atau passionnya masing-masing ya. Karena pada saat kita menjual atau memasarkan, menguasai produk itu harus yang kita suka gitu ya. Ya mungkin di sini masih ada beberapa yang dokter umum gitu ya, tapi karena ngambil MMRS ini ya
bisa aja nanti membuka usaha sendiri ataupun pada saat melamar sebuah rumah sakit akan menjadi pemimpin di rumah sakit itu ya, direktur rumah sakit, karena bagaimana mengetahui caranya memanage ya sebuah perusahaan. Pokoknya yang kalau udah pada sukses semua jangan lupa ke ibu gitu, nanti kalau ibu perlu apa-apa kan nanti mudah. Ya, Dokter Feti. Ya, Bu. Jadi Dokter Feti nanti kalau udah ngambil MMRS tetap akan ngambil lagi buat spesialis gitu dong? Kayaknya kalau spesialis enggak, Bu, makanya lebih pengen fokus Di ke manajemen. manajemen. Oke. Oke, ada pertanyaan buat promotion ini? Kayaknya promotion memang semua udah lebih hafal. Ibu cuma mengingatkan aja lagi ya, bagaimana strategi yang pas buat si produk kita gitu. Jadi kalau diskusi promosi mah bisa kapan aja gitu ya, bagaimana yang pas. Jadi kita menyesuaikan dari komponen-komponen yang strategi promosi ini yang pas buat si produk atau jasa yang akan kita jual yang mana gitu ya. Ada Bu, pertanyaan Ya. dari Bu. Oke, siapa nih? Ada Bu. Iya, Pak Ade, kumaha Pak Ade? Ya, ada 2 pertanyaan. Ini mungkin pengalaman di rumah sakit gitu. Jadi yang pertama adalah sebetulnya berapa sih budget promosi kalau di setiap, mungkin ya contohnya di rumah sakit itu Bu? Apakah ada persentasenya yang fix atau enggak, yang gimana ya? Soalnya memang mungkin ada perbedaan-perbedaan, ini berhubungan dengan pada saat kita membuat business planning tahunan, bukan kadang-kadang berubah-ubah, terus kemudian tergantung juga dari ownernya gitu kan. Kalau terlalu besar mereka juga ya namanya terlalu besar ya, misalnya persen. Apakah berapa persen, apakah ada aturannya lah boleh dikatakan, mungkin dibedakan antara yang startup dengan yang sudah lama gitu. Itu berapa sih Bu sebetulnya budgetnya, persentasenya? Gitu ya. Yang kedua, bagaimana, ini kan semuanya pasti setiap rumah sakit belajar seperti ini, artinya belajar promosi, belajar marketing, strategi marketing seperti ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk melawan kompetitor yang dananya besar? Jadi mereka tuh istilahnya, wah gede lah dananya, kadang-kadang kita berhadapan dengan yang rumah sakit besar itu kalah kita akhirnya, apalagi mereka istilahnya langsung main duit lah, ini dibayarin ini gitu, main uang di belakang gitu. Nah itu seperti gimana ya Bu ya kiat-kiatnya? Terima kasih Bu. Oke. Di sini sudah terlihat kalau Pak Ade itu suatu saat dia emang akan punya rumah sakit sendiri ya. Jadi yang namanya seseorang yang tertarik dengan manajemen ini, makanya suatu saat itu tidak bekerja di orang ya. Dia akan merekrut SDM ya. Dia yang akan merekrut orang-orang untuk bekerja buat dia. Makanya seseorang yang mempelajari marketing, bagaimana dia memasarkan itu harus dalam kehidupan pribadinya itu dia mencoba. Jadi prakteknya iya gitu ya, ilmunya kita sampaikan juga apapun itu ya gitu. Jadi karena kita pengalamannya langsung turun, jadi kita tahu gitu ya bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang berhasil, yang sukses ya, apapun itu nanti ya. Jadi kalau dilihat tadi bagaimana pembajetan buat sebuah promosi rumah sakit ya, kita lihat kalau situasi rumah sakit saat ini itu ini merupakan organisasi pelayanan yang emang pasif menunggu pasien, benernya ya Pak Ade kan, rata-rata begitu ya. Jadi pelayanan pasif menunggu pasien, jadi posisinya itu menunggu ya, yang mengakibatkan si rumah sakit ini benernya menjadi sulit berinteraksi dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi ya si customer pasien datang ya hayu gitu ya, kalau nggak sepi ya udahlah gitu. Saat ini tuh situasinya masih seperti itu. Bagaimana kita merubah tanpa adanya si orang-orang datang mau berobat gitu ya, tapi mereka pun hanya perlu, tidak mesti sakit, tapi mereka itu memerlukan pelayanan dari kita gitu ya. Salah satunya promosi yang harus kita gencarkan itu agar si orang itu tidak sakit pun mereka aware akan kesehatan mereka melakukan general check up. Jadi kan mobilitasnya tinggi rumah sakit kita tuh, bisa mendapatkan margin keuntungan karena mobilitas orang-orang tuh tenu gering wae nu datang gitu, bukan orang yang butuh karena mereka sakit, tapi mereka memerlukan apapun jasa yang ada di kita gitu ya. Makanya apa nih promosinya seperti apalah, berapalah kira-kira budget yang dianggarkan
agar sampai si rumah sakit kita itu benar-benar ramai karena semua butuh pelayanan dari kita gitu ya. Jadi tidak hanya si rumah sakit ini memberikan pelayanan individunya yang sesaat tanpa memperhatikan bagaimana dampak dari pelayanan kita terhadap kesehatan ini. Jadi kalau buat presentasi ya Pak Ade, seseorang yang akan menginginkan perusahaan atau pelaku bisnisnya itu sukses, ya mungkin dari modal itu bahkan 75% itu buat promotion ya. Dan mereka itu modal yang besar itu kan kita tahu tidak akan berharap kembali dalam waktu cepat ya. Jadi tapi dengan promotion yang kita lakukan besar-besaran, jadi semua komponen kita pakai yang tadi ya, si advertising kita pakai, si media kita gencarkan, sales kita jual mahal untuk promosi kepadanya, tapi dampaknya berapa tahun ke depan gitu ya, mereka itu mengenal sekali apa yang ada di perusahaan kita ya. Jadi yang namanya promosi itu emang budget terbesar. Contoh lah, jangan ngebahas di rumah sakit, dah promosi masar wawai gitu ya Pak Adenya. Seseorang yang ingin menjadi dewan atau menjadi kepala daerah ya. Saya baru tahu ini skup wali kota ya, hanya wali kota berarti kan hanya kota Bandung atau kabupaten itu perlu di 30 miliar kurang lebih katanya gitu ya. Jadi makanya pada saat mereka tidak jadi ya, kalau mereka tidak siap dengan pendanaan itu ya lo baru masuk ke rumah sakit jiwa ya. Karena mereka emang harus berani seperti itu. Jadi ternyata kalau kita hanya promosi yang menggunakan ya maaf baliho atau apa, ternyata mereka kan salah satunya saweran ya. Sedikit tadi yang dibahas Pak Ade, bagaimana kita bersaing dengan kompetitor yang mereka memainkan uang. Itu ada dong di perusahaan apapun itu ada Pak Ade ya. Ya, kita berlaku jujur tuh banyak orang yang tidak berlaku jujur di belakang kita ya. Bisa aja mereka ya promosinya malah dengan menggunakan uang yang bagaimana caranya mereka mendapatkan customer lebih banyak dari kita gitu ya. Jadi tadi yang poin 1, promosi itu emang hampir 75%. Agar kita optimal promosi kita, semua komponen dipakai. Walaupun Ibu tadi menyampaikan, oke, kita sesuaikan komponen mana dengan produk atau jasa kita. Tapi kalau promosinya pengen optimal, kenapa dananya mesti besar? Kita pakai komponen-komponen yang ada yang dipakai buat strategi pemasaran tadi. Nah, bagaimana menyiasati tadi Pak Ade, kumamun aya nu licik Bu ya. Kita berjalan dengan baik, kita jujur, tapi ada beberapa orang yang menggunakan dana-dana yang ya maaf lah promosinya secara tidak baik. Itu hukum pasar biasanya ya. Lama-lama ya insya Allah lah ya, semua akan berjalan dengan baik apabila kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Karena di balik itu tuh pasti ada aja ya yang berbuat tidak. Nanti hukum pasar dengan sendiri mereka tergerus dan kita stagnan ya, berdiri kokoh dan nantinya akan menjadi yang terbaik di antara kompetitor kita. Harus siap karena jadi yang namanya jadi pelaku bisnis mah apapun itu, bagaimana resiko yang kita hadapi ya, kita harus bisa melewati itu. Makanya salah satu nanti sesudah beberapa bab kita pelajari ada bagaimana kita memanage resiko-resiko yang akan terjadi. Karena sebagai pelaku bisnis itu pasti suatu saat kita akan mengalami kerugian lah ya, atau kita tidak mendapatkan untung. Kita harus siap dengan itu. Nanti ada pelajaran manajemen resiko juga yang kita bahas. Oke Pak Ade? Ya, jadi harus siap jadi pebisnis mah ya. Kalau persentasenya tuh tadi, persentasenya kalau biasanya berapa sih Bu? Karena ini kan di bisnis plan kan pasti mereka juga yang lain, bagian-bagian lain pada minta sekian persen untuk ininya, untuk beli alat, beli ini. Nah ini biasanya apakah 10% dari total? Nah itu kembali lagi ke, maaf kalau kita sebagai owner, kita decision makernya kita gitu ya. Kalau Pak Ade yang punya pesan, tapi kalau maaf saya masih bekerja nih, bos saya Pak Gilang, bos saya Pak Ade. Kita tanya, Pak, budgetnya ada berapa nih kira-kira buat promosi? Karena apapun yang akan kita hebohkan, kalau si manajemen tidak menyetujui, ya berarti kita, ya udah, berarti alokasinya hanya segini, 10%, 20% ya oke. Tapi pada saat kita menjadi owner, kita harus berani gitu. Jadi itu disesuaikan dengan posisi di mana kita sebagai pelaku usahanya. Kalau emang benar kita ownernya, ya kita decision makernya gitu ya. Tapi kalau kita masih punya pimpinan,
kita pun harus menyesuaikan. Oke, orang pakai budget 75%, sebulan jalan dikeluarkan atau orang ku pimpinan orang gitu ya Pak Ade nya. Iya. Gitu ya Pak Ade ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ibu tuh ada pertemuan jam 19.30 ya. Jadi boleh kita diskusi lagi di pertemuan ke depan ya, karena promosi ini emang punya poin yang menarik ya, sebagai kita nanti pelaku usaha ya Dokter Rani ya. Banyak yang harus kita diskusikan gitu ya, seneng lah kalau di sini ya, dan Ibu pun berbagi ya, karena makanya kenapa Ibu sampai mengambil ilmu marketing pada saat Ibu memutuskan mengajar, karena Ibu itu pelaku bisnis gitu ya, dan Ibu mengalami banyak yang Pak Ade sampaikan ya, bagaimana perjuangan seorang pelaku bisnis di pasar itu benar-benar harus berjuangnya ya bertatih-tatih gitu ya. Tapi pada saat kita sudah memenangkan pasar itu adalah kebanggaan kita sendiri ya, kalau semua itu sudah kita lalui gitu ya. Jadi yang namanya skill seorang marketer ini ya, mau produk atau jasa benernya sama aja gitu ya pada saat kita memasarkan. Oke, nggak apa-apa ya, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan, insya Allah, semoga tidak ada halangan. Materi Ibu tetap akan memberikan kepada Pak Ade. Tadi apakah ada yang masuk sesudah Ibu absen di Siakan? Izin saya Bu, Nadira Bu. Oke, di mana tuh Dokter Nadira teh? Izin Bu, saya Dokter Salsabila. Oke, siap. Salsabila, oh iya Dokter Salsabila, baru tadi ditanyain. Ya. Ada beberapa hari sempat nggak hadir ya Dokter? Saya hadirnya di tengah Bu, jadi pas oke. Nanti diperiksa lagi berarti biar di editnya saya betulin ya. Mungkin pas lagi awal pengabsenan di tengah-tengah Dokter masuknya ya. Betul. Oke, siap. Terus siapa lagi yang sudah masuk? Izin Bu Dok, saya Nadira. Oke, Dokter Nadira. Oke, Nadira Putih Jasmine ya. Sip. Ada lagi? Gilang Bu, izin. Kemana tuh Dokter Gilang teh tadi? Baru pulang praktek Bu. Oh, udah praktek ya. Oke. Sip ya Dok ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Simpan persepsi, kita foto lagi. Foto lagi ya, biar lengkap dengan yang absen terakhir. Oke ya, sudah nampak Dokter Indah. Oke, semua lihat kamera. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Insya Allah kita